Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami semua lemah, terbatas dan berdosa, tapi kiranya anugerah-Mu yang sempurna cukup bagi kami. Beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Beri kami kelemah lembutan untuk menerima firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk melakukannya dengan setia. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami, mengubah cara berpikir kami. Jadikan momen ini momen yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam beberapa khotbah yang lalu kita sudah belajar tentang salah satu tugas dari gereja, yaitu gereja memiliki tugas koinonia, yaitu gereja bertugas untuk bersekutu, bukan cuma berkumpul bersama, tetapi persekutuan yang saling menguatkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugas gereja yang lain, yaitu gereja bertugas di dalam diakonia, melayani meja, melayani kebutuhan orang-orang lain. Dan salah satu kelompok yang harus diperhatikan oleh gereja adalah para janda. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa Allah sangat memperhatikan para janda. Allah sangat melindungi mereka. Bahkan di dalam Mazmur 68 dikatakan Allah itu adalah Bapa bagi anak-anak yatim, dan Allah adalah pelindung bagi para janda. Allah berkali-kali mengatakan siapa yang menindas, berbuat sewenang-wenang terhadap janda, yatim piatu, maka Allah akan bertindak untuk membela para janda dan yatim piatu. Gereja mula-mula sangat paham dengan konsep ini. Makanya ketika gereja mula-mula berkembang di Yerusalem, mereka sangat memperhatikan para janda. Saudara membaca di Kisah Rasul pasal 6, saudara akan menemukan bahwa gereja mula-mula memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para janda. Bahkan Yakobus di dalam pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda dan yatim piatu di dalam kesusahan mereka. Para janda adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Mereka ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu tidak salah jika tema kita hari ini adalah penghormatan kepada para janda. Dan mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Ada banyak teks yang membahas tentang para janda. Tetapi kita hari ini hanya akan membahas dari 1 Timotius pasal yang kelima. Dan teks kita hari ini cukup panjang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-16. Dengarkanlah bunyi firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas puji orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik.
Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin. Siapa di sini yang pernah mendengarkan khotbah temanya janda? Selama kita jadi orang Kristen, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari bagian ini? Saya belum pernah. Ini baru sekali saya menyampaikan khotbah dan mendengar sendiri khotbah yang saya sampaikan. Berarti hal yang menarik kalau Alkitab membahas tentang janda. Dan adalah hal yang jauh lebih menarik, karena untuk membicarakan tentang topik yang tidak menarik ini, dalam tanda kutip, Paulus memberikan porsi pembahasan yang sangat panjang. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Tadi kita baca saja, saya sudah hitung. Kita membutuhkan waktu sekitar 7 menit untuk membaca bagian ini dengan sewajarnya. Saudara, pembahasannya cukup panjang. Dan ini memberitahu kita sesuatu, bahwa para janda itu bukan kelompok orang yang tidak penting. Kalau mereka tidak penting, Paulus tidak perlu memberikan pembahasan yang panjang untuk mereka. Paulus bahkan tidak perlu menyinggung tentang mereka. Saudara, sikap Paulus, sikap Alkitab terhadap para janda jelas berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya selalu memandang negatif janda. Janda itu kemana-mana selalu dilirik, apa yang dilakukan itu selalu diawasi. Seolah-olah para janda itu hidupnya dikelilingi oleh kamera-kamera yang tersembunyi. Sehingga dia bukan hidup di dunia, tapi hidup di toko elektronik yang menjual CCTV. Dia merasa tidak nyaman, semua tingkah lakunya selalu diawasi oleh banyak orang. Dan banyak orang menganggap para janda sebagai masyarakat kelas yang kedua. Tetapi di dalam Alkitab tidak semacam itu. Paulus sangat memperhatikan para janda. Hari ini saya akan membagi khotbah saya menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan bertanya, apakah arti menghormati di sini? Paulus mengatakan di ayat 3, hormatilah para janda. Dan kita akan menyelidiki apa arti menghormati di sana. Yang kedua, kita akan menyelidiki apa arti benar-benar janda. Paulus membicarakan tentang hormatilah janda yang benar-benar janda. Apakah itu berarti ada janda jadi-jadian? Nanti kita akan lihat bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, saudara, mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Apakah arti menghormati di sini? Paulus memakai kata Yunani, timao. Kata timao itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kata ini artinya sangat luas sekali. Kalau saudara membaca pemunculan kata ini yang saya sudah tuliskan di dalam ringkasan khotbah, maka saudara akan menemukan kata ini kadang-kala dipakai kita kepada orang lain, kita kepada raja, kita kepada Allah. Bahkan kadang-kala Allah kepada kita itu juga memakai kata timao. Apa yang diberikan di dalam timao juga sangat bervariasi. Ada yang memberikan sikap respect, sikap hormat. Tetapi kata timao juga bisa mengandung arti memberikan bantuan secara material. Di antara beragam arti ini, kita harus memilih yang sesuai dengan konteks 1 Timotius 5. Nah, kalau kita melihat konteks 1 Timotius 5, maka saya yakin arti menghormati di sana bukan hanya sikap yang hormat. Tetapi yang ditekankan di sini adalah memberikan bantuan secara material, memberikan perhatian secara jasmani untuk para janda. Nah, saudara, dari mana kita tahu bahwa arti yang dimaksud hormat di sana adalah memberikan bantuan? Saudara tahu di ayat 3 dikatakan hormatilah janda yang benar-benar janda. Kemudian dikontraskan dengan janda yang hidup di dalam kemewahan, hidup secara berlebih-lebihan.
Berarti yang dimaksud janda benar-benar janda adalah janda-janda yang miskin. Dari sana kita tahu bahwa arti menghormati adalah memenuhi kebutuhan mereka. Bukan cuma itu alasannya. Coba kita lihat pasal yang kelima lagi, saudara. Pasal yang kelima, kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga tadi ada kata hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Saudara garis bawahi kata menghormati. Kemudian ayat yang ke-8 kita bandingkan. Tetapi jika ada seorang yang tidak garis bawahi memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ada kata tidak memelihara, dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati di sana artinya adalah memelihara. Gampang sekali ya. Tidak memelihara dikontraskan dengan menghormati. Berarti menghormati artinya memelihara. Ini permainan lawan kata. Saya ingat teman saya waktu SD itu pulang sekolah sedih, duduk dengan saya di pinggir sungai. Kemudian dia cerita, aku tadi pelajaran bahasa Indonesia benar semua, disalahkan sama guruku. Pelajaran apa? Lawan kata. Benar semua jawabanku. Mosok benar semua dapat no? Iya benar semua. Soalnya apa? Saya kepengen tahu. Dia bilang, loh pertanyaannya lo gampang sekali, gak mungkin aku dapat no. Pertanyaannya gini, sebutkan lawan kata berikut ini. Terang, tak jawab tidak terang. Tinggi, tidak tinggi. Pendek, tidak pendek. Ya kan bener kan gitu. Saya bilang ya bener, hatimu baik. Ya cuma bodoh. Hati baik gak cukup bodoh. Jadi dapatnya ya no gitu. Nah kalau kita membaca tadi kan kita harus menghormati para janda, dikontraskan dengan orang-orang tertentu yang tidak mau memelihara. Berarti menghormati artinya memelihara. Alasan lain mengapa menghormati di sini artinya memberikan bantuan secara material, karena kata timao itu juga muncul di perikop sesudahnya. Dan itu dikaitkan dengan para penatua. Konteksnya adalah tunjangan hidup juga. Mari kita melihat pasal yang kelima, perikop sesudahnya, ayat 17 dan 18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Dihormati ini artinya apa? Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi menghormati penatua itu salah satunya adalah memberikan tunjangan hidup kepada para penatua. Minggu depan tema kita dalam khotbah adalah penghormatan kepada para penatua. Dan minggu depan saya akan membahas secara lebih detail. Untuk kali ini saudara hanya perlu tahu bahwa menghormati penatua, kata menghormati di sana dipakai kata timao, dan itu dikaitkan dengan upah, dikaitkan dengan tunjangan hidup. Dengan cara yang sama, menghormati para janda di pasal 5 ayat yang ketiga harus dipahami sebagai memberikan bantuan secara material. Menghormati janda berarti memelihara hidup mereka. Bagi kita mungkin agak sedikit aneh, menghormati kok memelihara, menghormati kok memberikan bantuan material. Tapi bagi orang Yahudi pada waktu itu dan orang kuno waktu itu, saya yakin bukan suatu hal yang aneh. Saudara ingat di dalam Dasatitah 10 perintah Allah, perintah yang kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi semua para janda berwarga negara Indonesia. Perintah yang kelima begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira perintah ini ditujukan kepada orang umur berapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kira-kira pada waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan sedang berbicara kepada anak kecil, sekolah minggu, anak remaja, anak pemuda, atau semua usia. Orang dewasa juga diberi perintah ini. Orang dewasa kan juga menerima perintah ini. Dan orang Yahudi memahami seperti itu. Perintah itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk semua umur termasuk yang dewasa. Nah orang Yahudi menariknya memahami, menghormati ayah ibu di sana, artinya memelihara sampai hari tua. Saudara ingat cerita di Lukas 9. Pada waktu Tuhan Yesus berjalan, ada seorang anak muda dan Tuhan berkata, hei kamu ikut aku. Anak muda itu tidak langsung jawab, I will follow you. Nah, dia ingin berjawab begini,
Tuhan, aku akan ikut. Tapi tidak sekarang ya. Izinkan aku menguburkan ayahku. Apakah berarti ayahnya waktu itu mati? Tidak. Sebab kalau ayahnya waktu itu sedang dikubur, dia tidak bisa keluar kemana-mana. Dan Yesus tidak akan mengajak dia untuk pergi. Maksud dari anak muda ini, izinkan aku menguburkan ayahku, artinya begini loh saudara. Aku akan menunggu ayahku sampai mati. Nanti kalau sudah mati, baru aku ikut kamu. Makanya Yesus bilang, ya susah kalau itu, kapan papamu mati? Salah satu komisi yang proposalnya tidak pernah spesifik adalah komisi diakonia. Saudara tidak akan pernah menemukan proposal dari komisi diakonia. Saya mentargetkan tahun depan yang meninggal 10 orang, kemudian diberitahu bulannya. Karena bulan-bulan April ada banyak kebutuhan, yaitu untuk Paskah, dan Desember untuk Natal. Maka saya rencanakan jemaat yang meninggal tidak di hari April dan juga tidak di bulan Desember. Tidak ada itu proposal kegiatan diakonia semacam itu. Orang mati tidak bisa ditebak. Makanya Yesus bilang, kalau kamu menunggu menguburkan ayahmu, menunggu memelihara dia sampai mati, terlalu lama. Sebentar lagi aku mau mati kok. Ayo ikut, kalau mau ikut sekarang. Saudara ingat di Matius 15 Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan begini, kamu itu demi tradisi melanggar perintah Allah. Bukankah di dalam perintah Allah ada itu perintahnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kamu berkata apa? Kamu berkata begini, Bapak, Ibu, uang yang seharusnya untuk masa tuamu, untuk memelihara engkau, telah aku pakai sebagai korban kepada Allah. Dengan demikian engkau melanggar perintah untuk menghormati orang tua. Berarti menghormati orang tua di sana artinya adalah memelihara orang tua sampai hari tua mereka. Memberikan bantuan material kepada orang tua itu artinya menghormati orang tua. Dengan cara yang sama menghormati para janda itu berarti kita memberikan bantuan secara material kepada mereka. Berbahagialah para janda. Karena memang para janda berhak menerima bantuan dari gereja. Pelayanan diakonia di dalam gereja harus digerakkan. Saya sedih kalau ada gereja kas diakonianya banyak luar biasa dan tidak ada yang dibantu. Ya puji Tuhan kalau jemaatnya tidak ada yang berkekurangan. Tapi di beberapa gereja pemimpinnya mengeluh, waduh, tempat saya banyak orang susah, tempat saya banyak janda, sudah tua-tua lagi. Merepotkan gereja terus, tiap tahun selalu ada yang mati, selalu memberikan peti mati, memberi tanah untuk mereka. Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan di gereja. Karena memang Tuhan sudah mengatur, kalau memang ada para janda, mereka berhak untuk dihormati. Kita diwajibkan memberi penghormatan kepada mereka, dan bentuk yang dibahas di sini adalah memberikan bantuan secara materi. Adalah sukacita bagi gereja. Kalau gereja bisa membantu lebih banyak orang. Mereka bukan beban, tetapi mereka objek kasih yang luar biasa di mata Tuhan. Kita sudah tahu apa artinya menghormati para janda. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan benar-benar janda. Paulus 3 kali menyebut tentang benar-benar janda. Di ayat 3, di ayat 5, di ayat 16. Jadi di awal dengan di akhir Paulus menyebut tentang benar-benar janda. Berarti ada janda jadi-jadian. Bukan, maksud Paulus bukan jadi-jadian. Maksudnya Paulus begini loh saudara. Semua orang yang berstatus sosial sebagai janda, ditinggal suaminya, itu secara sosial janda, labelnya janda. Tetapi tidak semua janda semacam itu yang dibicarakan Paulus di sini. Yang berhak untuk menerima bantuan dari gereja bukan sembarang janda, hanya janda yang benar-benar janda. Dan apa artinya benar-benar janda? Ada 3 kriteria untuk mengetahui benar-benar janda. Yang pertama adalah mereka tidak memiliki keluarga Kristen sebagai penyokong hidup mereka. Mereka tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong hidup mereka. Mari kita membuka pasal yang kelima lagi, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara, kita baca ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, bandingkan dengan ayat 3-nya. Hormatilah janda-janda yang
benar-benar janda. Kemudian dikontraskan, tetapi berarti ini bukan benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau ada janda tetapi masih punya anak cucu yang Kristen, maka itu bukan termasuk benar-benar janda. Mari kita membaca lagi saudara ayat yang 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota yang janda, yang percaya itu berarti yang Kristen. Jika seorang laki-laki atau perempuan Kristen mempunyai anggota keluarga yang janda, tidak selalu dia anak, tidak selalu dia cucu, pokoknya punya anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Jadi kalau ada janda tapi kerabatnya, tidak harus anak, tidak harus cucu, tapi dia punya anggota keluarga yang lain yang Kristen, maka orang ini tidak termasuk benar-benar janda. Bahasa Indonesia memberi terjemahan jika seorang laki-laki atau perempuan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab bahasa Inggris, hampir semua terjemahannya begini: jika seorang perempuan yang percaya, unbelieving woman. Tapi mengapa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia menambahkan jika seorang laki-laki atau perempuan? Karena ternyata ada dua salinan. Salinan yang lebih tua dan lebih bisa dipercaya itu memakai kata perempuan. Tapi mungkin seorang penyalin di periode berikutnya memikirkan, masa sih perempuan kok menanggung hidup keluarga besar? Tampaknya salah nih. Kemudian diganti laki-laki. Nah, penerjemah bingung. Ini perempuan, ini laki-laki. Yang benar apa ya? Kemudian diganti jika seorang banci Kristen. Tidak mungkin kan? Perempuan atau laki-laki bingung, ya sudah berarti banci aja kan? Tidak mungkin lah. Makanya bingung digabung jadi satu. Jika seorang laki-laki atau perempuan. Padahal yang benar itu jika seorang perempuan. Jangan menganggap remeh perempuan loh saudara. Di dalam Alkitab itu ada perempuan bernama Dorcas di Kisah Rasul 9. Dan pada saat dia mati, wah dia tidak minta dibangkitkan oleh Petrus. Mengapa? Karena mati dia, tidak bisa ngomong. Yang minta dibangkitkan adalah, wajahnya terlalu serius sih. Mati dari mana dia bisa minta dibangkitkan? Yang minta dia dibangkitkan adalah para janda-janda yang selama ini ditolong oleh Dorcas. Makanya Petrus kemudian mengiyakan. Karena Petrus tidak tahan. Satu perempuan kalau minta aja 10 menit. Ini yang minta para janda, gitu kan? Wah, Petrus bilang diomongin enggak, tetap akan ngomong terus ya kan? Akhirnya Petrus bilang ya sudahlah, tak bangkitkan aja. Bukan itu alasannya. Petrus berbelas kasihan kepada para janda. Nanti kalau Dorcas mati, siapa yang mengurusi para janda? Petrus itu tahu. Nah kalau biasanya mereka dipelihara oleh Dorcas, terus Dorcas mati, Petrus tidak mau membangkitkan. Berarti kan Petrus yang memelihara para janda. Petrus tidak mau repot. Bukan itu juga. Nah Petrus akhirnya berdoa. Tabita, wah, ketika Petrus berkata Tabita, wah, kemudian orang angkat tangan, hadir pak. Bukan, Tabita itu artinya bangkit, gitu kan? Akhirnya Dorcas hidup kembali. Jadi ada perempuan yang memelihara hidup para janda. Saudara ingat seorang bernama Lydia di Filipi. Dia orang kaya karena dia menjual kain ungu. Kain ungu itu yang beli orang-orang kaya. Jadi yang jual asli kaya. Dari warna itu terlihat asal-usul seseorang. Nah ini orang kaya. Nah dikatakan Lydia itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi, perempuan Yahudi yang lain. Para penafsir sebagian menduga Lydia bukan cuma ternama, terhormat, tetapi juga Lydia ini memelihara, ikut dijadikan tumpuan hidup oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi jangan memandang remeh perempuan. Nah mungkin penyalin Alkitab di periode berikutnya berpikir, masa yang memelihara keluarga besar kok perempuan? Karena ketika dikatakan keluarga di sini, jangan pikir keluarga inti loh. Zaman dulu itu namanya keluarga selalu besar, bukan cuma orang tua dan anak. Kadang-kala 3 generasi
masuk jadi satu. Nanti anaknya menikah, perempuan masuk di rumah itu lagi. Nanti cucunya menikah, nah cucu yang menantu itu masuk lagi di keluarga itu. Sehingga akan ada banyak orang berada di satu tempat yang sama. Sehingga kepala dari keluarga besar itu adalah orang yang biasanya kaya, yang biasanya mampu untuk mengatur semuanya. Dan jangan meremehkan perempuan. Kita kadang-kadang meremehkan perempuan. Saya pernah melihat perempuan jadi sopir bis. Biasanya itu kan kalau sopir bis laki-laki. Saya ketika kuliah di kota Leuven, saya naik bis. Bisnya itu besar dan gandeng. Belum pernah lihat bis gandeng kan ya. Biasanya kan kereta api baru gandeng begitu, atau truk gandeng. Ini bis gandeng. Pemudi aja ada gandengannya belum tentu kok saudara. Ini bis ada gandengannya. Dan ketika saya naik, saya lihat itu sopirnya wanita. Jujur ya, maafkan saya. Begitu lihat, saya merasa tidak aman tuh di dalam bis itu. Karena biasanya sopir bis itu kan badannya kekar gitu, ngerti ya saudara? Biasanya tuh badannya kekar gitu loh. Coba saudara pikirkan polwan, polisi wanita. Dulu zaman saya waktu kecil, namanya polisi wanita ya. Yang wanita itu cuma jenis kelaminnya aja. Potongan rambut laki, badan juga laki, bener ya, polisi wanita. Zaman kita kecil dulu, polisinya tuh badannya maskulin begitu kan. Sekarang kalau saudara lihat polisi wanita, cantik-cantik loh ya. Yang suka tampil di TV, memberitahu keadaan lalu lintas, lo cantik-cantik loh, gak kalah sama selebriti loh. Dan kulitnya sekarang ini putih-putih begitu kan. Kalau dulu kan enggak, saudara. Polisi wanita itu, wah gagah banget deh, begini terus ya jalannya gitu kan. Potongannya pendek, nanti kalau ditanya, selamat malam, jawabannya gitu kan. Gak bisa polisi wanita kayak seperti sekarang. Nah, sekarang yang maskulin, gak bisa tampil di kamera TV. Mereka kerjanya di gudang, ngangkutin barang-barang. Bukan, mereka yang tetap di meja punya tugas sendiri lah. Tapi kalau untuk publikasi, yang ditampilkan itu yang bagus-bagus, begitu loh saudara. Bukankah kita kadang-kala berpikir begitu ya? Saya ini sebelum berpergian kemana-mana, saya punya pikiran begini. Kalau orang Hongkong tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena semua yang saya lihat di film. Saya punya konsep semua orang dari Tiongkok itu pinter kungfu, bener ya? Karena semua yang saya pernah kenal di film, semua bisa kungfu. Padahal kalau saudara selidiki, lebih banyak yang nggak bisa kungfu daripada yang bisa kungfu. Lebih banyak yang jelek daripada yang cantik. Memang selalu begitu. Cantik ganteng itu limited edition. Sungguhan. Supaya apa? Nah, supaya yang jelek itu tidak berkecil hati. Temannya banyak. Ya. Yang pertama paling keras itu paling bersyukur ya. Bersyukur bukan karena jelek, bukan. Bersyukur karena dia termasuk limited edition gitu loh saudara. Nah saudara, kalau kita kembali, jika seorang perempuan punya kerabat, maka dia ya harus menanggung kerabatnya yang janda itu. Nah Paulus memberitahu Timotius, bukan tugas gereja gitu. Itu tugas anggota keluarga yang Kristen. Apakah berarti gereja berpangku tangan terhadap para janda yang punya anggota Kristen? Tidak. Gereja tetap melakukan tugasnya. Apa tugas dari gereja? Yang membuat anggota jemaatnya kan sama-sama Kristen loh. Anggota keluarga Kristen berarti kan dia anggota gereja juga. Ketika anggota jemaat itu memelihara para janda, berarti gereja juga memelihara. Gereja tidak berpangku tangan. Gereja memelihara melalui keluarganya yang Kristen. Dan bukan cuma itu, gereja juga mendorong, menasehati, mengajar anggota jemaatnya yang Kristen untuk memperhatikan keluarga masing-masing. Sama seperti yang saya lakukan sekarang. Ketika saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan supaya kita menghormati orang tua kita, memelihara mereka sampai tua, itu saya sedang melakukan tugas diakonia. Walaupun gereja tidak langsung terlibat, saudara yang diajar untuk menunaikan tugas diakonia. Nah saudara, apa alasan kita yang Kristen harus memelihara para janda di keluarga kita? Apa alasan kita harus memelihara orang tua kita? Paulus memberikan dua alasan yang dia sampaikan di ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar. Nah, kata belajar menerangkan dua kata kerja infinitif di sana. Belajar apa?
Satu, berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Kedua, belajar membalas budi orang tua dan nenek mereka. Mari kita lihat satu persatu ini, saudara. Alasan kita kalau kita orang Kristen dan punya janda di rumah kita, punya orang tua, kita harus memelihara mereka sampai tua. Alasannya yang pertama adalah wujud kesalehan kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sayangnya kurang begitu jelas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya belajar berbakti kepada orang tua. Apa artinya berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada kaum keluarga. Kira-kira artinya berbakti apa? Enggak tahu, ada lagunya toh. Padamu mama kami berbakti. Gak nyambung, lagunya bukan itu. Berbakti kepada kaum keluarganya artinya apa? Tidak jelas. Kalau saudara lihat Alkitab bahasa Inggris, hampir semua menafsirkannya, menerjemahkannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini: belajar menunjukkan kesalehan. Belajar menunjukkan kesalehan. Karena kata yang dipakai di sana adalah kata yang sering muncul di dalam Alkitab berkaitan dengan kesalehan hidup kita, godliness. Dengan kata lain, Paulus sedang mengajarkan konsep yang penting di sini, bahwa kesalehan seseorang bukan cuma terlihat di gereja, tetapi terlihat di rumah. Tempat yang paling tepat, paling transparan untuk melihat kerohanian seseorang bukan di gereja, tetapi di rumah. Dan ini bukan konsep yang baru. Paulus di 1 Timotius 3 pernah memberitahu tentang syarat-syarat menjadi penatua dan diaken. Syarat-syaratnya apa? Harus kepala keluarga yang baik, suami dari satu istri, dihormati anak-anaknya. Mengapa perlu semacam ini? Karena memang kerohanian seseorang baru bisa dilihat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau di gereja gampang menemukan orang yang ramah. Di gereja itu gampang menemukan orang yang manis perkataannya. Di gereja gampang menemukan orang yang sabar. Karena kalau kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan kita, bertemunya cuma 2 jam. 2 jam pun belum tentu duduknya bersamaan. Paling kalau ketemu sama orang ini berinteraksi, kalau pas nyanyi shalom, shalom, damai Allah, jadi kita salaman, begitu ada orangnya berbalik arah ya. Bisa kan kita begitu kan? Atau pada waktu mari kita nyanyi shalom, shalom, pura-pura sakit perut, pergi ke kamar mandi kan. Jadi kita bisa menghindari orang yang kita tidak sukai di gereja. Tapi kalau kita di rumah tidak bisa kita menghindar. Di rumah itu adalah ukuran kerohanian yang sebenarnya. Di tempat ini sejak pertama kali saya memulai pemilihan penatua. Dulu gereja ini tidak ada, saya mulai pemilihan penatua. Saya memberikan satu prosedur, yaitu tim pemilih akan pergi ke rumah calon penatua. Dan nanti istri, anak-anaknya akan ditanya tanpa kehadiran papahnya. Ditanya, kalau kamu menilai kerohanian dari papahmu, nilainya berapa? Antara 0 sampai 10. Kalau anak dan istri itu memberi nilai di bawah 60, maka langsung dicoret, tidak bisa maju. Karena kalau dia tidak rohani di mata istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa rohani di depan orang lain? Kalau bukan itu kemunafikan. Kerohanian sejati dilihat bukan cuma di gereja, tapi di keluarga. Engkau bisa berkorban banyak untuk gereja, tapi apakah engkau berkorban banyak untuk keluargamu? Engkau bisa memperhatikan orang lain di dalam gereja, apakah engkau memperhatikan keluargamu? Banyak orang yang cuma baik di dalam gereja, tidak baik di rumah. Itu namanya munafik. Kenapa wajahnya merasa gak tertuduh begitu? Apakah saya sedang berbicara tentang orang-orang yang dimaksud Paulus di dalam bagian ini? Saudara, kita harus memelihara keluarga kita dengan baik, karena itu wujud kesalehan. Yang berikutnya juga karena itu wujud balas budi. Di ayat yang keempat tadi dikatakan belajar bukan cuma menunjukkan kesalehan, tapi belajar membalas budi orang tua mereka. Kalau di dalam teks asli, budi di sana, kata Yunaninya itu bentuknya jamak. Jadi nanti kalau saudara melihat teks Yunaninya, saudara akan menemukan belajar membalas budinya itu banyak. Ada Budi Yanto, ada Budi SG, ada Budiono gitu kan. Nah semuanya budi muncul di sana karena bentuknya jamak.
Artinya apa sih? Mengapa budi itu bentuknya jamak? Karena Paulus sedang mengajarkan begini. Waktu kita membalas kebaikan orang tua kita, membalas kebaikan nenek kita yang janda, atau mama kita yang janda, sebetulnya kita itu sedang membalas begitu banyak beragam kebaikan budi yang mereka berikan kepada kita. Orang tua itu sudah berbuat banyak kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, maka kita disebut oleh Paulus begini, saudara. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-8. Baca sama-sama yang keras. Terutama yang tidak memperhatikan orang tua di rumah. Yang keras bacanya. 1 Timotius 5 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Paulus tegas mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak memeliharakan sanak keluarganya, orang itu orang yang murtad, artinya denying the faith, menyangkali iman. Dan orang itu worse than unbelievers, lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. Mengapa? Karena para penulis dan pemikir Yunani, Romawi yang kafir, mereka itu sudah mengajarkan seorang anak terikat secara moral, terikat secara legal untuk memelihara orang tua masing-masing. Kalau ada orang yang tidak memelihara orang tua, tidak memperhatikan orang tuanya, maka orang itu bersalah secara moral, bersalah secara legal, secara hukum. Dan sayangnya banyak orang semacam itu. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris itu yang saya suka. Dari pertama kali saya mendapati kalimat itu, saya langsung taruh di hati saya. Bunyinya begini: do not ever bite the hand that ever fed you. Jangan pernah menggigit tangan yang pernah memberi engkau makan. Tangan yang sudah pernah memberi kita makan, tangan itu tidak boleh digigit. Apapun keadaannya dia, tidak boleh digigit. Saya belajar banyak karena saya dulu pernah gagal di bidang ini. Ketika saya belajar teologi pertama kali, saya menganggap semua ajaran pendeta-pendeta saya yang lama, ajarannya salah, ajarannya keliru, gak penting, sia-sia, percuma saya mendengarkan mereka. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Bukankah Tuhan menangkap saya melalui mereka? Bukankah dulu saya bertumbuh secara rohani juga melalui khotbah-khotbah yang sederhana yang mereka sampaikan? Maka itu kesalahan besar kalau kita tidak membalas budi mereka. Paulus menambahkan di ayat yang keempat, kalau kita belajar menunjukkan kesalehan, kita belajar membalas budi. Ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 4 mengatakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, perhatikan keluargamu baik-baik. Saya sering menemukan orang Kristen yang tidak perhatian kepada keluarganya. Saya dulu koordinator pemuda di satu gereja. Remaja-remaja, wah paling suka dekat dengan saya. Tidur bersama saya di gereja. Wah kerja bakti di gereja semangat. Bangun jam 4 ya bangun. Bersih-bersih gereja. Tapi kemudian saya tahu mengapa mereka suka di gereja. Alasannya sederhana. Karena mereka tidak suka di rumah. Mereka tidak suka di rumah karena mereka sering diperintah-perintah orang tua tidak pernah nurut. Akhirnya datang ke gereja, mereka bersama teman lain menyapu, mengepel. Orang tuanya sampai heran. Mengapa di gereja mau menyapu, mengepel, di rumah tidak mau? Akhirnya saya kumpulkan semua dan saya beritahu. Pertama kali kamu belajar mengepel bukan di gereja, kamu belajar mengepel di rumah. Bukankah ada banyak orang yang sangat berguna di gereja, tapi tidak berguna di rumah? Saya pernah memimpin sebuah pertemuan acara camp. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau ada seorang rohaniwan, ada dia saja sudah membosankan. Dia omong sesuatu memuakkan. Apa yang harus kita lakukan kepada orang ini? Saya kaget, saudara. Kalau ada orang di gereja itu perilakunya buruk, saya yakin di rumah pasti buruk. Orang yang perilakunya di gereja baik, belum tentu di rumah baik. Tapi kalau di gereja saudara tidak sabar, tidak mungkin di rumah sabar. Pernah bertemu dengan orang yang di gereja suka marah, di rumah tidak marah? Tidak pernah lah. Pernah bertemu dengan orang di gereja cuek gitu kan sama orang lain gitu, tapi di rumah itu sangat perhatian hal-hal yang detail? Tidak pernah. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, itu kerohanian kita.
Kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita bukan orang yang saleh, bukan orang yang menyenangkan Tuhan. Kriteria pertama, janda yang benar-benar janda adalah orang yang tidak memiliki keluarga Kristen yang menyokong kehidupan mereka. Kriteria yang kedua, benar-benar janda adalah orang yang berharap kepada Allah saja dan terus-menerus. Mari kita melihat saudara di dalam 1 Timotius pasal 5 tadi, 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, berarti dikontraskan dengan ayat yang keempat tadi, janda yang masih punya anak atau masih punya cucu. Ayat 5 ini, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri. Yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Bukan suaminya. Kalau yang meninggalkan suaminya, berarti ayat 4 sudah termasuk dong. Bukan. Ini bukan cuma suaminya meninggal atau ditinggal cerai oleh suaminya, tetapi dia ditinggal sendiri oleh keluarganya. Dia tidak punya siapa-siapa. Itu namanya benar-benar janda. Tapi orang yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri, belum tentu dia benar-benar janda. Karena Paulus memberi tambahan. Mari saya lanjutkan baca. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Kadang-kala ada orang yang terpuruk, ada orang yang ditinggalkan sendiri, tidak punya apa-apa, tapi tidak membuat dia menjadi orang yang rohani. Tidak selalu. Makanya salah kalau kita mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Itu keliru. Yang paling baik bukan pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman. Tidak peduli pengalamanmu segudang, pengalaman kegagalanmu bertumpuk-tumpuk. Selama engkau tidak pernah belajar dari pengalaman itu, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang lebih bijaksana. Mungkin kau tidak perlu gagal berkali-kali, tapi begitu gagal engkau belajar sesuatu dari kegagalanmu, maka engkau bisa berkata, pengalaman guru yang terbaik. Banyak orang tidak mau belajar. Pernah bertemu dengan orang yang melawan Tuhan, dihukum, tidak mau bertobat. Terus dihukum Tuhan lebih terpuruk, tetap tidak mau bertobat. Banyak orang semacam itu. Banyak orang di tengah kekecewaan, keputusasaan malah bunuh diri. Banyak orang di tengah keterpurukan dia malah memutuskan untuk menjadi orang jahat supaya orang lain juga terpuruk seperti dia. Di Amerika itu sudah sering terdengar berita bahwa orang yang menderita HIV, AIDS, terutama mereka yang tidak sengaja, mereka protes. Aku tidak melakukan kesalahan kok bisa kena. Akhirnya mereka berusaha menyebarkan virus itu kepada banyak orang. Ada banyak orang yang jahat, terpuruk, malah dia tidak mencari Allah. Tapi janda yang benar-benar janda, dia terpuruk, ditinggalkan seorang diri, sebatang kara, tidak punya anggota keluarga yang lain. Tapi bedanya adalah janda yang benar-benar janda menaruh harapannya kepada Allah. Kata menaruh harapan dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata kerja bentuk perfect tense. Di dalam bahasa Yunani, kalau kata kerjanya perfect tense itu artinya begini, tindakannya dahulu, akibatnya sampai sekarang. Berarti para janda ini berharap kepada Tuhan itu dulu, sejak dia jadi janda, berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berubah. Sampai Paulus menulis surat ini, dia tetap berharap kepada Allah. Dan ini merupakan karakter yang baik. Mengapa? Karena kalau saudara melihat di ayat 11 dan 12, Paulus bicara tentang para janda yang tidak berharap lagi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 11 dan 12. Ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagian besar penafsir memahami ayat 11-12 semacam ini. Janda-janda ini ditinggal suaminya, usianya muda, kemudian memberikan komitmen untuk tetap melayani gereja dan disokong oleh gereja. Memberi waktu yang lebih banyak kepada pelayanan dan gereja memperhatikan mereka. Tapi kemudian seiring bertambahnya waktu, mereka itu digoda oleh hawa nafsunya. Mereka akhirnya memutuskan menikah dengan orang-orang non-Kristen. Karena tuntutan kehidupan
karena tuntutan dorongan hawa nafsu seksual, maka akhirnya mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan itulah yang Paulus bilang memungkiri kesetiaannya kepada Kristus. Jadi ada orang yang dulu berharap kepada Kristus, tapi lama-lama tidak berharap kepada Kristus. Tapi orang yang benar-benar janda, orang itu berharap hanya kepada Kristus, dan dia berharapnya terus-menerus. Orang yang sungguh-sungguh ditinggalkan sendiri, dia akan menjadikan Allah sebagai tempat pengharapan satu-satunya. Bukan cuma dia menaruh harapan, tapi coba lihat kembali saudara ayat yang kelima tadi. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Bertekun kalau dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus tinggal. Dia terus-menerus tinggal, dan tenses yang dipakai di sana berubah. Bukan lagi perfect tense, tetapi present tense, yang artinya sejak dia menaruh harap itu, dia terus-menerus bertekun. Bertekun terus-menerus, dan menariknya Paulus mengatakan di dalam doa dan permohonan. Berarti doanya tidak selalu isinya permohonan. Kalau saudara susah, tutup mata selalu minta biasanya. Kalau saudara sedang berada di dalam kesusahan, tutup mata masih ada waktu memuji Tuhan tidak? Masih ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan tidak? Biasanya tidak. Jujur, ketika kita punya banyak persoalan, begitu doa, melipat tangan, tutup mata, langsung tidur. Bukan, langsung minta sama Tuhan. Langsung list, wah semuanya ditampilkan. Itu bukan orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan berarti dia akan selalu membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan cuma datang minta. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia membangun relasi. Dia di dalam doa-doanya dia, dan di dalam permohonan-permohonan. Berarti selain memohon kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Doanya beda dengan permohonan. Doa di sini berisi pujian mungkin, berisi ucapan syukur. Yang penting orang ini membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bohong kalau ada orang mengaku, aku berharap kepada Tuhan, tapi kehidupan doanya dipertanyakan. Omong kosong. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau pasti akan bertekun di dalam doa-doa dan permohonan-permohonan. Jangan cuma minta, tapi saudara berusaha membangun relasi yang dekat. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara punya anak jarang bicara? Sekali bicara, minta tolong, terus diam lagi. Sekali bicara, minta tolong. Saya yakin saudara tidak akan suka dengan anak yang semacam ini. Itu namanya komunikasinya fungsional. Sekali bicara, ada pertolongan yang dia harapkan. Para suami biasanya termasuk orang-orang yang membangun komunikasi fungsional. Kalau istri, komunikasi relasional. Wah, bedanya apa? Suami kan misalnya gini, datang, air panas sudah siap. Ini fungsional. Karena suami mau mandi toh, tanya, air panas sudah siap. Terus gini, Mah, handuknya di mana? Nah ini fungsional juga, karena dia butuh handuknya. Semuanya fungsional. Harusnya itu yang relasional. Tanya istri, Mah, capek Mah? Ini relasional, ngerti bedanya? Mah, capek Mah? Nanti kalau istrinya bilang, oh enggak Pak, lah kalau gitu pijetin saya. Nah ini fungsional, kalau ini fungsional. Ini fungsional. Harusnya begini, kalau suami ketemu sama istri gitu kan, dikomentari, Mah, rambutmu kok pendek? Mama suka ya rambut pendek ya. Nah ini namanya relasional. Tapi istrinya jawab, ya rambut panjang loh, kamu sulit membelikan saya sampo, seringkali tidak ada sampo di rumah. Nah ini jawaban yang fungsional, karena menghina orang ini, mengejek. Kalau bahasa Semarangnya itu ngece. Ini orang yang menghina orang lain, itu namanya fungsional. Jadi kalau kita dengan Tuhan, itu komunikasinya jangan fungsional terus. Tutup mata minta gitu. Jangan. Tutup mata puji Tuhan, tutup mata bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa pemeliharaannya ajaib atas hidup kita. Ini orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi janda yang benar-benar janda,
adalah mereka yang tidak punya siapa-siapa kecuali Tuhan sebagai tempat berharap. Dan sekali dia berharap kepada Tuhan, dia tidak akan berharap kepada yang lain. Sekali dia berharap kepada Tuhan, dia akan membuktikan harapannya dengan terus-menerus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kriteria pertama benar-benar janda adalah tidak memiliki anggota keluarga Kristen yang menyokong hidupnya. Yang kedua, menaruh harap hanya kepada Tuhan terus-menerus. Kriteria yang terakhir, yang ketiga, adalah yang memiliki keteladanan hidup. Yang memiliki keteladanan hidup. Di pasal yang kelima tadi ayat 3-16, Paulus mengontraskan dua macam janda. Janda yang bukan cuma miskin dan kaya, tetapi janda yang bukan benar-benar janda adalah hidupnya kacau balau. Kalau kita melihat misalnya di dalam ayat yang ke-6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Bukan berarti tidak boleh seorang janda kaya, tapi ini hidup di dalam kemewahan pesta pora, dia sudah mati. Kemudian juga ada janda-janda lain yang kita sudah temukan di ayat 11 dan 12. Janda-janda yang muda, kemudian menolak komitmennya kepada Kristus, menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, saudara menemukan ada janda-janda lain yang keluar masuk rumah orang, kemudian meleter, mencampuri urusan orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, yaitu menggosip, menjelek-jelekan orang. Jadi walaupun ini janda, Paulus bilang ini tidak berhak dibantu, karena bukan benar-benar janda. Sebaliknya orang yang benar-benar janda, dia menunjukkan keteladanan hidup. Keteladanan hidup semacam apa? Mari kita melihat saudara di dalam ayat yang ke-9. Ayat 9 dan 10 saya akan menerangkan pelan-pelan. Yang didaftarkan sebagai janda, didaftarkan ini bukan untuk dicarikan jodoh, bukan. Didaftarkan untuk menerima sumbangan hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Tidak kurang dari 60 tahun. Tapi kalau saudara menyelidiki teks ini dengan teliti, yang dipentingkan Paulus itu bukan usianya. Tapi kalau sudah 60 tahun, kemungkinan menikah laginya itu sangat kecil atau mustahil. Makanya kan di ayat selanjutnya dikontraskan, janda-janda yang muda lebih baik kawin lagi. Berarti usia 60 tahun ini bukan masalah usia, tetapi masalah kemungkinan untuk menikahnya itu kecil. Kemungkinan menikah lagi kecil. Walaupun harapan untuk menikah lagi mungkin masih besar. Tapi mencari orang yang mau menjadi korban itu sangat kecil kemungkinannya ada orang yang mau, begitu kan. Nah, umur 60 tahun bukan usianya, tapi maksudnya adalah dia sudah tidak mungkin menikah lagi. Nah, pada waktu dia sudah tidak mungkin menikah lagi, berarti dia harus ditolong. Tapi tetap ada kriterianya, yaitu hanya satu kali bersuami. Hanya satu kali bersuami. Apa maksudnya hanya satu kali bersuami? Bukan berarti suaminya mati, terus dia tidak menikah, tidak mau menikah. Bukan, maksudnya begini loh saudara. Janda ini dulu tidak hobi kawin cerai. Kan ada beberapa wanita tertentu di dalam lingkungan Romawi, Yunani itu lebih umum kalau wanita minta cerai kemudian menikah lagi. Lebih umum daripada di budaya Yahudi kuno. Nah, ada perempuan yang gampang sekali saudara. Ayat masnya adalah lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu kan. Jadi ada orang yang punya ayat mas itu. Saya dulu juga waktu masih muda, ayat mas saya begitu saudara. Jadi kalau ganti-ganti pasangan itu selalu dikasih ayat yang rohani. Lihat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, begitu. Nanti kalau pas putus cinta, wah dihibur oleh ayat di kitab Wahyu. Lihatlah aku menjadikan semuanya baru, termasuk pacarmu baru. Orang kalau sudah berbuat dosa ya suka menutupi pakai ayat-ayat Alkitab begitu. Yang paling pintar itu mahasiswa teologi. Kalau di asrama sudah perang saling menjelekkan itu ayat-ayat bisa keluar semua loh saudara. Nah, tapi saya tidak akan membongkar rahasia perguruan saya ya. Cukup saudara tahu bahwa janda yang hanya satu kali bersuami ini berarti orang ini tidak suka kawin cerai. Boleh enggak janda ditinggal mati suaminya terus nikah lagi? Boleh? Boleh. Paulus memberi
nasihat kok di ayat-ayat berikutnya, yang muda kawin lagi aja. Jadi kalau kita janda ditinggal mati suami, atau nanti kalau kita menjadi janda, karena jumlah janda itu lebih banyak dari duda. Tahu tidak itu? Menurut riset, jumlah janda lebih banyak dari duda. Karena wanita jaga makan, laki-laki tidak. Jadi kolesterol semua stroke masuk, tekanan darah tinggi, cepet lenyap langsung binasa di dalam kerakusan kita. Nah juga yang lain mungkin karena gini loh, duda itu kalau begitu jadi duda, dia tidak bisa sendirian terlalu lama. Makanya dia butuh orang lain. Tapi kalau wanita biasanya itu lebih setia dalam tanda kutip. Jadi ada wanita tertentu, suaminya mati, berjanji di depan peti suaminya, "Kok, aku cinta sama Koko. Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai akhirat Koko tetap menjadi hidupku. Aku tidak akan menikah lagi, Koko." Ini janji yang tidak perlu. Kenapa janji tidak perlu? Pada saat pasanganmu mati, dia sudah berhenti jadi pasanganmu. Waktu janji pernikahan kan dalam suka duka, kelimpahan, kekurangan, sehat sakit sampai maut memisahkan kita. Jadi begitu maut memisahkan, itu sudah bukan pasangan suami istri lagi. Nah nanti di surga tidak bisa booking satu kamar. Karena di surga itu tidak ada suami istri, gak ada. Jadi berbahagialah ya yang istrinya cerewet-cerewet itu ya. Nanti di surga kita bisa nyanyi malam sunyi senyap begitu. Ini berita yang sangat menghibur ya. Nah, jadi kalau pasangan kita mati, tidak apa-apa menikah lagi. Tidak perlu saudara janji, aku tidak akan menikah. Nanti kalau aku menikah lagi, bagaimana perasaan Koko? Kokomu tidak bisa merasa apa-apa. Sudah bukan jadi Kokomu kok. Sudah bukan jadi pasanganmu. Tidak usah. Tidak apa-apa. Kalau memang engkau lebih efisien bagi kerajaan Allah dengan menikah, ya menikah dong. Jangan sampai tidak. Kalau memang lebih efisien bagi kerajaan Allah, tapi kalau kita lebih efisien, lebih efektif di dalam kerajaan Allah dengan tidak menikah, maka kita jangan menikah. Itu akan menjadi tema khotbah di gereja ini bulan September, yaitu karunia membujang. Pastikan saudara semua yang belum punya pacar hadir di bulan September. Jangan lewatkan kesempatan ini, supaya engkau tidak menangis meraung-raung setiap malam gara-gara tidak ada yang mau dengan kalian. Karena nanti saya akan ajarkan bagaimana menjadi jomblo forever, tapi juga happy forever. Gitu. Bukan ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama di bulan September. Jadi saudara, kalau kita kembali ke sini hanya bersuami sekali, itu maksudnya adalah tidak kawin cerai gitu. Nah berikutnya apa? Ini dia ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu? Selain setia kepada suami, tidak mudah ganti-ganti, seperti mengasuh anak. Nah, mengasuh anak itu hal yang luar biasa. Nanti di bulan September juga ada tema khotbah The Dignity of Motherhood. Kehormatan menjadi seorang ibu. Jadi pastikan yang belum jadi ibu, cepat-cepat jadi ibu, supaya nanti September ini saudara bisa mendengarkan khotbah dan langsung mempraktekkan. Kacau kalau itu ya. Nah, melahirkan anak, mengasuh anak dengan baik, wah itu teladan yang luar biasa. Jadi kalau ada janda yang dulu semasa hidupnya itu merawat anak dengan begitu baik, ini benar-benar janda. Berikutnya, menolong, mengasuh anak, memberi tumpangan. Berarti ini kepada orang asing loh saudara. Tumpangan diberi, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Berarti orang ini rendah hati. Menolong orang yang hidup dalam kesesakan, berarti dia punya belas kasihan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi yang benar-benar janda adalah yang selama hidupnya dia memiliki keteladanan hidup yang baik. Tidak lucu kalau gereja menyokong kehidupan seorang janda, kemudian janda itu suka pergi ke diskotik, suka merokok, suka minuman keras, dan berganti-ganti pasangan. Gereja tidak boleh membantu janda seperti itu, karena itu bukan benar-benar janda. Hanya orang yang punya keteladanan hidup itu yang didukung oleh gereja. Nah saudara, saya ingin mengakhiri khotbah dengan mengingatkan kembali bahwa pelayanan diakonia bukan cuma untuk para janda, tapi para janda di sini sebagai perwakilan yang sangat baik untuk kelompok yang marginal, untuk orang-orang yang susah
dan di dalam kesesakan. Ada anak yatim, ada anak piatu. Mungkin ada anak yatim piatu di sekeliling kita. Ada orang-orang yang miskin di sekeliling kita. Ada orang yang fisiknya tidak sempurna. Ada orang yang tua renta di tengah-tengah kita, di gereja kita, atau di keluarga kita. Terhadap orang-orang semacam itulah Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan mereka. Kita hidup bukan untuk hidup kita sendiri. Kita hidup bukan untuk kenyamanan kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk Allah dengan cara melayani sesama kita. Mari buka mata kita lebar-lebar, lihat sekeliling kita. Di mana Tuhan taruh kita. Apakah ada orang-orang yang membutuhkan di dalam kesesakan, di dalam kesukaran. Dan Tuhan panggil kita untuk mengasihi mereka. Atau mungkin kita yang punya orang tua. Pertanyaan saya, sudahkah kita mengasihi dan memperhatikan mereka? Saya selalu memberi nasihat kepada orang yang mau menikah. Begitu kamu menikah, tiap bulan harus mengirim uang untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu jauh lebih kaya dari engkau, tetap perlu mengirim. Kirimlah makanan, kirimlah barang, kirimlah uang. Karena bukan mereka yang butuh, tetapi kita yang butuh untuk memberi. Supaya mereka tahu mereka tidak sendiri. Supaya mereka tahu bahwa kita memperhatikan mereka. Mereka dulu setiap waktu selalu ada untuk kita. Tapi sekarang kita karena berbagai kesibukan, kita tidak selalu ada untuk orang tua kita. Kalau ada yang kurang perhatian kepada orang tua, kepada anggota keluarga yang lain, sore ini mari datang kepada Tuhan. Minta supaya belas kasihan Kristus ada di dalam hati kita. Dulu kita orang yang terhina. Kita dulu orang yang tidak dianggap. Kita seteru Allah, musuh Allah. Kita orang yang tidak ada harganya sama sekali. Tapi Allah menjadi manusia, mencari kita, menolong kita. Itulah yang seharusnya menjadi hati kita. Kita ingin berbelas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya beri kesempatan saudara meresponi firman Tuhan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepadamu. Apa yang seharusnya menjadi responmu terhadap firman Tuhan? Mungkin engkau ingin memohon ampun di hadapan Tuhan. Mintalah ampun. Mungkin engkau kurang memperhatikan keluargamu, memperhatikan mertua, memperhatikan orang tua, anak, saudaramu, keluarga besarmu. Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau memohon kekuatan dari Tuhan supaya bisa berbelas kasihan. Ambil waktumu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa malu. Dengan kerendah hatian kami datang memohon pengampunanmu. Kami seringkali gagal meneladani Engkau. Engkau sangat mengasihi orang-orang yang terbuang, yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Tapi kami sebagai orang Kristen dan kami sebagai gereja, kami seringkali tidak peduli dengan mereka yang dimarginalkan oleh masyarakat. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kalau kami kurang memberikan penghormatan kepada orang-orang lain di sekeliling kami, di tengah-tengah kami, yang kurang mendapat perhatian yang seharusnya mereka dilimpahi dengan perhatian dari kami. Ampunilah kami. Hamba-Mu sungguh berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap kami, terutama pengurus diakonia di tempat ini, supaya kami menjadi gereja yang memperhatikan, gereja yang menolong, gereja yang menyokong satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satupun orang yang berkekurangan di dalam gereja ini. Tuhan, tolonglah supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah kami. Bagi kami yang Tuhan beri berkat yang melimpah,
Beri hati kami yang murah ya Tuhan. Beri kami belas kasihan Kristus sehingga kami bisa menyisihkan apa yang kami miliki, supaya orang lain tidak berkekurangan di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan di tengah kami, terutama untuk mereka yang benar-benar janda. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan pakailah kami semua untuk hadir bagi mereka pada saat mereka membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.